Baik anak-anak, kali ini untuk mata pelajaran fikih kurikulum 13 kelas 8 perlu saya sampaikan untuk mata pelajaran fikih kelas 8 ini kita di bab yang terakhir, di mana awalan bab di semester genap ya. Yang pertama adalah bab 1, hidup terasa indah jika bersyukur. Bab 2, tinggalkan kesombongan dengan bersujud. Bab 3, indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin, dan taat. Kemudian bab 4-nya ada indahnya berbagi dengan orang lain. Bab 5, indahnya berbagi, murah rezeki dan berkah. Bab 6, menggapai kesempurnaan Islam melalui ibadah haji dan umroh. Dan yang bab terakhir ini adalah bab 7, tentang lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, Pak Najib akan memberikan pembahasan tentang bab 7 yang judulnya tentang lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah. Makanan dan minuman halal maupun haram. Anak-anak akan tahu, pasti tahu bagaimana makanan dan minuman halal dan haram. Kita tahu bahwa halal dan haram ini bahwa anak-anak makan minum halal haram pasti sudah pernah mengetahui jenis-jenisnya ya, jenis-jenis ini makanan halal, ini makanan haram. Perlu kita ketahui, ada yang halal harus baik, halalan thayyiban. Tidak hanya baik saja, tapi harus halal. Kadang ada produk di mana itu baik bungkusnya, baik kemasannya, namun hukumnya haram untuk dikonsumsi. Baik, kita lanjut. Ini adalah peta konsep, di mana peta konsep ini tentang makananku halal dan bergizi. Yang pertama adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang kedua, binatang yang halal dan yang haram. Yang ketiga, hikmah makanan-makanan yang ada pada diri kita. Ya, jadi kita harus tahu peta konsep ketiga ini kita pelajari bersama. Maka dari itu anak-anak harus konsentrasi ya, belajarnya konsentrasi ya, didengarkan, disimak. Baik, selanjutnya ini ada 3 gambar. Anak-anak harus tahu 3 gambar ini. Baik, saya zoom. Yang pertama ini ya, pasti anak-anak tahu. Ini sejak MI SD pasti akan tahu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ini adalah makan-makanan yang halal. Ini ada nasi, ada jagung, ada ketela, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ada daging. Ya, ada daging, ada telur dan lain sebagainya. Yang kedua ini, nah ini adalah buah-buahan. Buah-buahan ini ada jeruk, ada apel, ada anggur. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah siklusnya ketika seorang manusia, makhluk hidup. Ini gambaran yang dimana tahun 2007 ini sudah tua, ini yang tahun 2000 ini masih kelihatan muda. Ini ya. Lanjut, langsung saja ke materi ya. Materi yang pertama adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal. Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan umatnya. Salah satunya adalah hal yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung, di mana makanan dan minuman ini halal dan juga thayyib. Thayyib itu baik ya, baik, akan berpengaruh baik terhadap tubuh kita dan kehidupan kita pula, dan keturunan kita pula ya. Kemudian pada hakikatnya makanan di muka bumi ini disediakan untuk manusia,
Tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadikan makanan dan minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang. Nah, baik, yang pertama kita bahas tentang makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Yuk, perhatikan. Makanan yang halal. Pengertian makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan maupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan. Ya. Kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi dalam Quran ini sudah dijelaskan, jadi urip ning donya niki kudu mangan sing halal lan thayyib. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ya. Surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88 ya. Jadi dasarnya ini Al-Quran. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang makan makanan yang haram-haram. Yang halal banyak sekali makannya yang haram. Biasanya niku tinggu uji coba ajaran. Wah, kepengen mangan sing enak ono, sing barang-barang sing haram-haram niku jajalah sithik jajalah. Nah, tak jajal sithik-sithik tapi tidak tahu efek sampingnya dan efek bagi tubuh dan bagi kita sendiri. Baik anak-anak, kita lanjut. Dari dua ayat di atas, maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Ya, ingat dua syarat. Yang pertama adalah halal. Artinya apa, Pak? Halal itu halal artinya diperbolehkannya. Nah, ini diperbolehkannya untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Jadi dibolehkan makan, sing ora dilarang ning nggone hukum. Ning nggone hukum ora dilarang. Niku carine ning hukum niku barang sing halal. Sing nomor loro napa niku? Baik atau thayyib, istilahnya di dalam bahasa Arab itu thayyib. Makanya thayyib, nah, bagus atau baik. Artinya di sini adalah makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi tidak hanya halal saja, akan tetapi harus mempunyai bagaimana bahwa makanan tersebut itu bergizi, makanan tersebut itu mempunyai istilahnya apa ya, baik untuk kesehatan. Contohnya ini. Ada yang namanya dari susu kuda liar. Wah, ini pasti anaknya tahu. Susu kuda liar. Di dalam susu kuda liar ini halal. Halal. Terus dikonsumsi. Apakah ini ada manfaat gizinya untuk susu kuda liar gitu? Itu tersendiri. Ternyata banyak ahli kesehatan itu bahwa susu kuda liar itu untuk semangat strong,
bagi tubuh kita. Jadi dihalalkan. Tidak hanya itu, nanti dari segi buah-buahan, contoh ada jeruk, ada semangka, ya, dari tumbuh-tumbuhan, ada ketela, ada jagung, dan lain sebagainya. Itu untuk kesehatan, jadi halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib. Kalau ada orang yang meni halal, ya, sekarang banyak sekali makanan dan kemasan-kemasan itu yang halal, tapi harus juga thayyib. Begitu anak-anak. Pertama, ini kita urai. Makanan yang dan minuman yang halal, ya, harus halal, dan halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Artinya apa? Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkan tidak sesuatu dengan hukumnya syara, maka menjadi haramlah baginya, sebagaimana 1, mencuri, menipu, dan lain-lain. Wah, sekarang banyak sekali anak-anak ya mencuri buah-buahan milik tetangganya. Contoh mencuri ketela, mencuri rambutan atau ace, pelem, ya, pisang. Itu halal, tapi mendapatkannya haram. Berarti cara dengan itu berarti haram hukumnya. Yang kedua, halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, ada apa lagi, ikan. Nah, kalau ikan tidak usah disembelih ya. Ini kalau ikan tidak usah disembelih, langsung dibanting ya. Tapi biasanya kalau ikan itu ya mati sendiri, mati aja halal ya. Contoh saja kambing, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Maka dari itu, ketika menyembelih kambing, menyembelih onta, menyembelih sapi atau menyembelih kerbau, ya, kalau sapi di Kudus, ya, bukan tidak boleh diperbolehkan, tapi menghormati. Ya, menyembelih kambing di sapi di Kudus itu menghormati, ya, itu halal. Contoh kerbau atau kambing. Kalau tidak menyembelih dengan sesuai dengan syariat Islam, ya, itu haram hukumnya. Jadi bangkai itu. Jadi hewannya itu bangkai. Contoh ayam, wah ini musim mau Idul Fitri, banyak sekali yang penjual ayam, tapi tidak menyembelihnya dengan syara Islam, ya, tidak tahu ayamnya itu mati karena dibunuh atau matinya karena apa, tidak menyembelih. Kalau disembelih dengan cara Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, berarti hewan tersebut adalah hukumnya halal. Beda kalau tidak sesuai dengan penyembelihan yang sempurna, maka hewan itu dikatakan adalah bangkai. Jadi haram hukumnya. Yang ketiga, halal karena zatnya. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat. Seperti nasi, tahu nasi ya, sego. Nasi itu sego, cara Jawa nih, cara Indonesia adalah nasi, bahasa Inggrisnya rice. Susu, telur, dan lain-lain. Makanan yang haram tercantum dalam ayat berikut ini. Nih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Dia Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu apa? Bangkai
darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi ada barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi jelas ya anak-anak ya. Jadi harus tahu bangkai, darah, apalagi daging babi. Wah, marah-marahnya daging babi. Terus ada minyak babi. Nah, ini anak-anak jangan sampai ikut coba-coba makan makanan yang haram. Yang kedua, makanan dan minuman harus thayyib. Nah, ini anak-anak harus tahu. Thayyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Makanya anak-anak harus hati-hati kalau jajan, beli makanan di kantin, beli makanan di warung, di makanan di mana saja ya, kita harus tahu apakah ini ada formalinnya, termasuk pakai apa, itu halal, tapi tidak baik bagi tubuh kita, merusak jiwa kita dan merusak tubuh kita. Jadi itu dari anak-anak paling tidak tahu bahwa makanan yang thayyib ini jelas-jelas harus dipertimbangkan lagi. Wah, kalau anak-anak sering jajan di warung-warung yang kemasan ya, ini yang kemasan, makan mie, Indomie, sari mie dan lain sebagainya. Wah, kalau terlalu banyak makan seperti itu tidak baik bagi tubuh kita. Jadi harus hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Halal harus baik. Malah kalau kayak kita makan makanan yang murah meriah ya, kayak tela, jagung dan lain sebagainya, itu malah luar biasa proteinnya. Kemudian selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Dalam Islam suatu makanan harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur dan lain-lain. Yang kedua, hal cara mendapatkannya, artinya sesuatu halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuatu dengan yang hukum syara, maka menjadi haram, bagaimana mencuri, menipu dan lain sebagainya seperti awal tadi. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Harus tahu pengolahannya itu, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti hewan kambing, ayam, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Ini prosesnya harus tahu. Pak, tanya Pak, sekarang itu banyak penyembelihan prosesnya secara mekanik dan secara tradisional. Tapi banyak yang mekanik Pak. Ya, kita tahu mekanik boleh, tapi harus dengan syarat ketentuan Islam. Adapun jenis-jenis ini, makanan atau binatang yang halal dimakan secara garis besarnya, binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Semua makanan dan minuman, yang pertama ini, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, artinya semua makanan, minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.
Dalam hadisnya ada dari diriwayatkan Abu Majah dan Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samni wal jubni wal fira wa qala al halalu ma ahalallah. Saya zoom biar lebih jelas. Ma ahalallahu fi kitabihi wal haram ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa lakum. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang minyak samin, keju dan keledai liar. Lantas beliau pun menjawab, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka itu termasuk yang dimaafkan. Jadi hadisnya sudah jelas. Kemudian semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Wah, pasti anak tahu kotor dan menjijikkan. Kotor itu yang bagaimana, menjijikkan yang itu bagaimana. Nah, kalau kotor kita lihat, menjijikkan itu kan cacing, kelabang, ular, ya, termasuk berbisa, melata itu. Ya. Tidak kotor itu seperti babi itu kotor sekali. Kotor itu di tanah. Ya. Kita lihat. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Baqarah tadi. Hai manusia, makan makanan yang halal dan baik dan yang ada terdapat di bumi. Dalam hadisnya, wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi itu. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madharat. Madharat itu apa, Pak? Madharat itu tidak memberikan sebuah penyakit, ya, merugikan kita. Ya, merugikan kita. Jadi makanan yang tidak merugikan kita, tidak membahayakan kesehatan kita jasmani dan tidak merusak akal moral dan akidah kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini suratnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan tangan sendiri. Hadisnya juga ada la dharara wala dirara. La dharara, dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dharara wala dirara. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lainnya. Ini binatang ternak itu banyak ya, ada ayam, bebek, entok. Itu binatang ternak kambing, ternak sapi, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau dan kambing. Kalau ternak ular gimana, Pak? Ya tidak boleh. Kalau ternak babi, Pak, ya tidak boleh juga. Ternak celeng, Pak, tidak boleh. Karena itu binatang-binatang yang diharamkan dalam Al-Quran. Binatang yang diharamkan yang di dalam Al-Quran itu binatang, ada yang jenis bertaring, berkuku panjang, berbisa, melata, binatang buas, ya, buas, ya, yang diharamkan binatang seperti itu. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Wah, ini yang pecinta-pecinta alam, ya, ketika tidak ada makanan, waktu ada belalang banyak sekali, ono belalang walang dibuat sate, itu halal tanpa disembelih. Tadi belalang tanpa disembelih. Jadi anak-anak harus tahu.
Kalau ikan Pak, ya boleh. Ikan yang ada di laut, di kali, ya, apa disembelih. Uhilla lana maitanil khutu wal jaratu. Uhilla lana maitanil khutu wal jaratu. Dihalalkan kepada kita ya, dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikan dan belalang ora usah disembelih, langsung dibakar, digoreng, halal. Yang keenam ini adalah binatang hasil buruan, ya, hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan. Halal dimakan dagingnya. Ya, ono hutan, ya wayah do kemah atau apa namanya baru penjelajah di alam luar sana. Dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah, "Qul uhilla lakum thayyibatu wa ma 'allamtum minnal jawarihi mukallibina tu'al." Maaf, ini tulisannya rada kecil ya, saya besarkan ya. "Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha syari'ul hisab." Artinya, katakanlah dihalalkan bagimu adalah makanan yang halal, yang baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang ternak adalah halal kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya. Yang ketujuh, binatang yang hidup di laut, di air, wis jelas. Wow, ning laut, ning air, wis barang kali rono ning laut ya. Binatang yang di dalam laut itu halal. Dapat dalilnya? Ada. Walaupun itu nanti makan di laut itu pada dibangkai. Ya, bangkai. Kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut itu berdasarkan dalil uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Jadi itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwal quhuru ma'uhul hillul maitatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jelas ya. Kemudian yang kedelapan telah berlalu dalam hadis Jabir radhiyallahu an bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Nah, dengannya ucapan Asma bin Abu Bakar. Makna dengannya ucapan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadisnya ini. Nahrana farsan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akalnahu. Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun memakannya. Jadi anak-anak, ke-8 tadi akan disimpulkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaatnya yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah. Yang B, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang C, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang D, membawa ketenangan hidup dalam kehidupan kita, kegiatan sehari-hari kita, dan itu tercermin dari kepribadian yang jujur dalam hidup dan sikap apa adanya. Yang terakhir, memiliki akhlakul karimah karena telah menanti perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak yang mazmumah atau tercela. Demikian
Ini konsep yang pertama, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Nanti kita lanjut dengan konsep yang kedua, yaitu bab tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.